masjid, guys. Masjid kosong. Enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Bang Rauf, Pokja Wartawan KBB. Lagi viral nih masalah penggebukan masjid yang dilakukan oleh pihak keluarga dari masjid, nggak tahu masjid apa namanya, Pak. Apa Pak? Hasan Mustafa. Ya. Ini salah satu yang dulu ini ada kanopi, tapi diminta oleh pihak keluarga untuk dibongkar. Iya. Padahal kan ini dengan adanya kanopi itu ketika para umat yang sembahyang di sini dan lain-lain itu bisa berteduh ya, itu yang jadi persoalan. Saya juga kurang hafal, nanti kita bincang-bincang yang karena katanya sih ini masjid keluarga, ya kan. Semenjak hari Sabtu, ya kan, pesantren yang ada di Palu tidak terlibat lagi seperti itu ya. ...20 tahun ini diurus oleh para santri ya, pesantren yang ada di depan masjid tersebut ya. Tapi dengan adanya yang nggak tahu, tiba-tiba bahwa pihak keluarga itu mengklaim, akhirnya timbullah seperti ini ya. Tapi pihak pesantren tidak merasa keberatan dengan diambil kembali hak pengelolaan masjid ini terhadap pihak keluarga, tidak jadi persoalan. Jadi intinya bahwa apapun ya kan, mau ini masjid keluarga maupun masjid apa, tapi untuk kepentingan umat seharusnya tidak seperti itu ya. Mudah-mudahanlah dengan istilahnya permasalahan ini bisa selesai lah ya kan. Terus ya. Guys ya, kita bincang-bincang mungkin yang ada di masjid ini. Tahu nggak sih persoalan yang kemarin seperti ya, kemarin terjadi penggembokan itu, tahu nggak? Saya sebetulnya kemarin itu memang nggak ada di sini, lagi di Garut. Terus pulang tahu-tahu di sini sudah ada penggembokan. Nah setelah ini saya pun ini dibongkar ini karena memang ininya, keberadaan ini memang awalnya tidak diharapkan karena penambahan lahan dari masjid. Makanya daripada saya pikir ini daripada menjadi menyimpan ini perkara yang gosok lah gitu ya. Gosok kan nggak boleh haram, akhirnya kata bongkar. Adapun dengan wali waris ya, kalau mau diambil ya monggo silakan, kita nggak ada keberatan sama sekali. Dengan pembongkaran kanopi ini atas inisiatif ibu atau pihak keluarga? Oh, inisiatif saya. Oh, inisiatif. Oh, inisiatif saya memang awal mula dari awal dulunya, ini udah kedua kalinya. Kedua kalinya. Nah, yang pertama itu masalah ini. Tapi kita tabayun ke sana, menjelaskan bahwa ini tujuannya begini. Nah, kebetulan sekarang ada kejadian begini. Lah, kita yang nggak mau lah kita menyimpan barang kita. Maksudnya kan ini bukan yang bagus mereka, tapi kan lihat pihak pesantren dan para jamaah lah gitu. Tapi ternyata mungkin takutnya merugikan, ada lahan yang terbawa dari ini. Akhirnya kita sudahlah bongkar saja. Dan saya juga sudah bilang tadi ke yang ahli waris tidak keberatan, tidak begini. Udah itu menjadi enggak sih. Ya udah kalau memang mau dibongkar saja. Oh, jadi pihak ahli waris sudah tahu bahwa ibu tidak mau ketika ada bangunan itu bisa menempati tanah orang lain ya kan. Gitu. Jadi haramlah hukum seperti itu. Makanya dengan inisiatif ibu akhirnya membakar
membongkar kanopi yang ada di depan masjid. Ya, itu pun karena dasar katanya ada yang bilang silahkan ini bongkar malah ini mau diganti. Oh gitu. Jadi ada perkataan dari sana, dari saya kan begini, saya itu orangnya keras. Daripada di luar dari sana yang membongkar, lebih baik saya yang duluan karena memang saya tidak mau diganti. Iya. Ini masalahnya agama. Iya. Oh, jadi kalau ibu masalah agama ya Bu ya. Iya, saya tuh masalah agama, saya bukan masalah uangnya, bukan nggak berarti saya nggak butuh uang. Iya. Daripada ini dibongkar perusahaan atas mereka mau diganti. Oh, saya nggak mau diganti. Tapi kan gini Bu ya, ini kan pengelolaan dulu udah 20 tahun kan dikelola ke sahabat. Sebetulnya itu tadi ini kuncinya dikasih ke abah saya. Kuncinya hanya menitipkan kunci. Setelah menitipkan kunci maka bapak saya hanya diam. Ya. Karena bapak saya kebetulan ada santri ya. Memakmurkan masjid ya. Tadinya tujuan pesantren ini dengan adanya masjid keluarga ini ingin memakmurkan. Ya. Memakmurkan masjid biar tidak kosong ya kan. Itu seperti itu guys ya kan. Tapi ternyata yang nggak tahu bisa seperti ibu. Kalau seperti mana di mana? Masjid ini. Iya. Oh iya kan selama jadi tapi saya dekatkan rumahnya dekat masjid yang otomatis istilahnya berjamaah rutinitas apa di masjid. Setelah kejadian ini masjid ini masih di Enggak, ini kebetulan ini kan udah gembok. Nah, Nah, jadi inisiatif dari Pak RT, setempat mungkin karena nggak tahu lah ngeri atau gimana lah alasannya. Akhirnya diminta ke sana. Kan dikasihkan dibuka oleh sama Pak RT katanya. Oh ya saya nggak tahu sih ya. Katanya dibuka sama Pak RT memang malam. Nah dibuka sama Pak RT, tapi setelah dibuka sama Pak RT nggak ada yang sholat berjamaah orang sana sekali. Ternyata kunci sudah diserahkan ke Pak RT. Iya, bukan diserahkan, dipinta. Untuk meminimalisir takut terjadi hal-hal Iya. yang di luar ya hukum lah seperti Iya, itu. gitu. Ternyata dibuka sama Pak RT, ternyata masjid ini kosong guys. Oh, berarti saya juga nggak tahu ya. Mudah-mudahan ya Bu dengan permasalahan ini bisa clear ya Bu ya di antara. Padahal sebetulnya dengan memakmurkan masjid itu ibadahnya sangat luar biasa ya karena mudah-mudahan. Kalau pesantren nggak ada masalah. Ya, kalau pihak pesantren tidak ada persoalan, tidak sholat di sini pun tidak Ya, jadi masih masalah. ada masjid Ada masjid di madrasah. sana itu madrasah itu ada itu ada anak-anak ibu. Anak-anak Coba apa juga ambil, sih? ambil. Haji ini ayah jadinya. Dengan gemuknya. Ayah jadinya. Ayah bertanya kan. Iya kan ini tinggal ngomong ayah di sini haji ini saksian ayah. 2, 3. Ya, Sat. Kalau santri di ibu ada berapa Bu? Santrinya 60. 60. Tapi kalau untuk Itu yang ngaji mungkin. biasa sama murid Yang mungkin. Yang mungkin yang dari jauh ada di sini. dari jauh jadi cepat tinggal di sini. Kalau untuk wilayah Masyarakat di sini ada 40 orang. Itu di atas tempatnya untuk ngajinya. buat dari anak-anak sampai dewasa. Dan ada anak SD. Anak SD sama SMP kelas 1. Oke guys, Maksudnya. ya. On. Ya, ini adalah jadi ada para santri yang jadi saksi penggembokan masjid apa Pak? Hasan Mustafa. Hasan Mustafa. Pernyataan bahwa Pak Edi Mirwan di Cakrawala bahwa dia tidak menyatakan menggembok. Ini kita ada gimana para santri? Apakah memang ada menyaksikan penggembokan itu? Iya. Disaksikan sama Pak Edi ya? Yang menggembok siapa? Oh, jadi itu guys, anak buahnya Pak Edi yang menggembok. Jadi intinya ini harus diklarifikasi Pak Dewan nih Pak Dewan. Jadi intinya jangan melempar batu sembunyi tangan seperti itu ya kan. Jangan ketika memang ini pesantren ini meniatkan istilahnya memerdekakan masjid ya kan, bagaimana ya kan tiba-tiba ada persoalan ini akhirnya seperti ini, akhirnya saling menyalahkan satu sama lain ya kan. Ini contoh Pak, katanya Bapak nggak mau ngurus lagi ini gimana Pak? Sebenarnya saya bukan pengurus, namun ketika saya mempertanyakan, saya bertanya begini, Pak, kalau ini statusnya apa wakaf?
pribadi, foto apa-apa. Beliau menyatakan ini sampai kapanpun masih pribadi dan keluarga. Maka dari itu kami secara hukum, saya tahu hukum, saya kalau ini pribadi saya tidak akan ikut campur lagi karena statusnya pribadi. Ya, mau ngapain saya ngurus masjid yang lain, masjid orang lain gitu. Sedangkan yang kita tahu dari dulu, saya dengar apa ini wakaf, makanya saya memakmurkan. Kalau sedari itu tahu bahwasanya itu masih pribadi, ya saya bilang saya tidak akan ikut campur lagi kalau masjid ini pribadi. Yang namanya pribadi kan milik orang lain, bukan milik masyarakat. Kalau milik masyarakat kan kita punya hak. Tapi kalau milik pribadi, saya tidak punya hak. Makanya saya mundur dan saya izin. Saya tidak akan memakai lagi fasilitas kalau ini statusnya masih pribadi dan keluarga. Ataupun misalkan bukan masjid pribadi, saya ya bagaimana saya memakmurkan kan gitu ya. Dari dulu kan saya memakmurkan. Ini yang bersih-bersih santri, ini yang menjaga santri, ini yang sholat berjamaah santri dan saya, yang mengaji dari pihak pesantren. Apapun kegiatan masjid ini dari pihak pesantren, kita udah berpuluh-puluh tahun. Namun ketika tahu kejadian ini bahwa tahunya, karena saya kan tidak tahu ini dari dulu ya, karena simpang siur saya menanyakan ini bukan masjid wakaf, ini masjid pribadi dan keluarga. Maka dari itu saya tidak mau mengurusnya. Ya mau ngapain begitu ngurus masjid orang lain. Ketika Bapak ada masjid orang lain, tahu-tahu masjid tahunya orang lain, masjid pribadi, lalu Bapak ikut sholat kan harus begini, harus kecuali masjid wakaf. Udah berapa lama Pak ngurus masjid ini Pak? Saya bukan mengurus, saya meneruskan perjuangan Abah. Karena saya di sini punya santri, ya saya meneruskan. Tapi tahu-tahunya dari itu juga kan, dari masyarakat tahunya wakaf. Saya tidak ada urusan seperti itu. Saya hanya mau memakmurkan. Saya nggak ada urusan. Cuman ketika pas beliau menanyakan seperti itu ya. Dan saya juga kaget karena tidak ada apa-apa. Maksudnya tuh saya dengan pihak keluarga bertemu nggak ada apa-apa. Sampai sekarang pun tadi juga bertemu tidak ada apa-apa. Cuman kagetnya alasannya dari ada kekisruhan dari masyarakat. Makanya pertanyaan masyarakat yang mana? Kan gitu. Tahu-tahunya di Lombok, tahunya di Lombok. Tidak, cuman ketika pertama dia menutup tali, saya kasih ini Pak, kalau mau ada tali mah di tali rapiannya kan gitu. Kenapa memberi? Karena saya tidak merasa ada urusan. Beliau yang punya, ya gitu kan. Beliau yang punya, mau menghancurkan punya beliau, mau apapun punya beliau. Saya tidak punya hak. Tapi kalau ini wakaf, mungkin saya milik umat, ya saya juga akan gitu, karena akan mempertahankan karena beliau membawa surat dengan ini ya saya ya begitu. Jadi gini Pak, kan Bapak meneruskan, ada nggak rasa terima kasih dari pihak keluarga tentang pengurusan ini Pak? Nggak ada. Oh, tidak ada sama sekali terima kasih, padahal ini sudah dirawat begitu Lumayan Pak. Pembayaran listrik dari sejak berdiri dari kami, pembersihan kami, kita yang beli sabun, kita yang beli satu lantai, kita yang beli apapun kegiatan apapun yang notabene di itu kita yang merawat. Setelah dibangun oleh pihak keluarga, terus apa peran keluarga di sini ya? Nggak ada. Diserahkan ke Abah gitu ya? Iya, serahkan ke Abah. Cuman kan Abah yang namanya pendakwah ya kita makmurkan aja. Sampai sekarang saya anaknya melakukan ini saya kewajiban. Justru kalau lihat itu kotor, saya marah. Itu kotor, saya marah sama santri. Kotor. Ya. Saya marah santri. Harus bersih. Ya walaupun sebagaimanapun santri banyak harus bersih, harus jangan sampai orang menilai ini haram. Ini guys, ternyata sebetulnya tidak ada masalah. Nggak ada. Sampai sekarang saya nggak ada masalah. Pihak pesantren pun tanpa ada masjid ini kita bisa berjalan. Jadi perlu diketahui bahwa mengurus masjid ini ada demi kepentingan umat ya. Cuman begini Pak, kalau hati nurani saya, ini santri mau mengaji, nggak ada kepentingan. Ini mau mengaji, mau ngapalin Quran,
mau apapun kegiatan. Kalau toh ini dipakai untuk maksiat, saya insya Allah terima. Iya. Ya, mau apapun ini dipakai ngaji, dipakai sholat berjamaah, dipakai dikir oleh para santri. Lalu ada apa? Ya kurang hafal itu ya. Nah, seperti Itu kembali lagi kepada pihak keluarga. Ada apa sih seperti itu? Padahal ketika memakmurkan masjid itu sangat luar biasa pahalanya. Bahkan mungkin buat keluarga juga ya Pak ya yang telah menitipkan ini. Tapi saya juga kurang hafal. Iya, Mudah-mudahan kita nanti akan di part 2 ya kita akan konfirmasi di pihak desa maupun yang lain-lain termasuk juga sama pihak keluarga seperti itu. Itu aja guys. Dan diperjelas lagi Pak, kita tidak ada apa-apa dengan pihak keluarga, tidak ada apapun, tidak ada permusuhan, tidak ada apa, karena di lain. Kalau kata Sunda mah pasea nggak ada, Iya, nggak jadi ada. tidak apa. Cuman spontanitas datang menutup kegiatan gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ya. Ustadz ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini Bapak Bupati ya, Hengki Kurniawan dan Ketua DPRD bisa melihat sejauh mana ya kan peran pesantren terhadap di lingkungannya. Padahal dengan berdirinya pesantren di lingkungannya juga akan orang-orang bisa pandai ngaji ya Pak seperti itu. Itu aja guys ya kan ini menjadi perhatian buat semua. Ketika niat kita yang benar-benar untuk kepentingan umat lakukan ikhlas bahwa kita melakukan ibadah tidak akan pernah miskin ya kan mangga itu kembali kepada pihak-pihak yang lain kita ingin diwakafkan mangga itu insya Allah ya kan bahwa Allah akan membalas ketika kita berbuat bahkan 1000 kali lipat ya Pak yang seperti itu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.